Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kesempatan subuh hari ini Allah perkenankan kita semua kembali bisa menikmati hidangan hidayah Allah. Kita duduk di majlis, insya Allah majlis ini pun dicatat Allah sebagai majlis taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kenikmatan duduk dalam majlis taman surganya ini menjadi asbab Allah ridha, mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita. Allah berkahi sisa usia kita. Allah penuhi yang menjadi hajat kita. Allah bahagiakan kita semua. Bahagia di sini di dunia sempurna. Allah bahagiakan kita kelak nanti di sana dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga juga terus tercurah limpah untuk Rasulul Amin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah salawat ta'zim, salam mahabbah Allah hantarkan kembali untuk kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena dengan beramal ihya'us sunnah, kita kelak nanti akan dibersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan, perjumpaan juga pertemuannya yang sangat kita nantikan, syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-asatidatul kiram, al-a'izzah al-hibba al-bukarramun, para asatidah, tuan guru, para masyayikh, ad-da'ilallah al-mujahid fi sabil akhir al-mahbub, Ustaz Syarifuddin, Ustaz Sifullah, Ustaz Mardani Ismail, Ustaz Joko Hasan TKM Masjid Al-Adhqiya, Ustaz Sofyan selaku pengurus Tuber Suling Az-Zikra, Haji Erman, Haji Wardi, Haji Saleh, Haji Sanusi, dan banyak sekali sahabat-sahabat dakwah, para senior, para sepuh DKM dan seluruh jamaah Masjid Al-Adhqiya. Alhamdulillah, kita akan mengawali taklim kita dengan kembali baca surah Al-Fatihah. Maraji, rujukan yang menjadi kegiatan setiap sumber suling kita, kitab Nasail Bad al-Istitab fi Yaumil Ma'ad, menjadikan semoga kita yang mengaji dan mengkajinya teralirkan ilmu yang penuh dengan kemanfaatan, ilmu yang memberkahi untuk semua urusan dunia dan akhirat kita. Pun kita mohon dengan surah Al-Fatihah kita baca untuk adik dari sahabat dakwah kita yang saat ini sedang dirawat di Malaysia, Jumirah binti Madadi, adik dari Brimob kita Bang Supardi. Semoga Allah angkat segera penyakit beliau, Allah sehat lahir batin, dan insya Allah Allah karuniakan ilmu dan hikmah dari sakitnya, dan semua keluarga kita yang tidak diuji Allah dengan sakit, Allah segera sembuhkan, Allah sehatkan lahiran wa batinan, sehat yang sempurna ala hadiniyah wa kunyatin salihatin Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fatih bil qabul wa tamami kulli su'ulin wa ma'mul wa salat isyan Allah iran abatinan dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa liauladina wa liman haqqun alina wa liman ahsana alina syai'u lillah wa lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman ya rahmatullah subhanahu wa ta'ala, insyaallah ini karunia Allah perkenankan kita kembali bisa bermuajahah, bersilaturahim dengan seluruh hamba-hamba Allah yang saleh salehah di Masjid Al-Adhkiyah. Diyarukum an taktuba asarakum, bahwa semua jejak-jejak kebaikan itu akan saling mengait, terekspos antar kita, terfiling antar kita. Insya Allah kelak nanti juga bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masukkan semua kita ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Benar, sebelum Covid kita pernah datang ke tempat ini dalam rupa yang baru, kini kita dihadirkan kembali di tempat ini. Insya Allah semoga Masjid Al-Adhkiyah yang sedang dalam progres pembangunan, semoga diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi rumah Allah yang ini menjadi syiar, rumah Allah yang menjadikan kebaikan untuk mereka yang makmurkannya, mereka para jamaahnya dan para pengurusnya. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa fi ulumi fid dharain. Kita lanjut dulu pembahasan kita di makalah yang berikutnya. Ada di halaman 46, kita masuk pada makalah yang ke-12. Wal maqalatu tsaniyatu asyarah, makalah yang ke-12. Anil Hasan Al-Basri, dari Imam Hasan Al-Basri. Siapa beliau? Min akbari tabi'in, satu di antara pembesarnya generasi tabi'in. Bahkan beliau pernah mengambil air susunya istri Rasul tercinta Ummu Maimunah, ya. Artinya sosok yang sangat dekat dengan keluarga Rasul. Bahkan dia adalah salah seorang pendakwah dari generasi tabi'in yang mempunyai perform yang sangat sempurna, tidak hanya karena kecakapan ilmu, tapi juga attitude dan penampilannya yang enak dilihat. Wajahnya ganteng, bikin pesona oleh karena tidak hanya ke fisiknya, tapi juga karena ilmunya yang sangat dalam. Beliau lebih dekat dengan fatwanya Imam sahabat Nabi Umar Ibn Khattab. Beliau banyak mengambil ilmu dari Imam Ibn Khattab. Itu menjadi sesuatu yang sangat tegas bicara tentang hak dan yang batil, ya. Karena kadang ada sosok ustadz yang cari aman dalam tanda petik, tidak mau mengambil porsi yang tegas berbicara tentang sesuatu hal, maka Imam Hasan Al-Basri berani berkata tidak, ya, kepada sesuatu yang mungkar, ya. Tipikal ustadz ada yang mudah seperti itu. Baik, apa kata beliau? Annahu qala, bahwasanya Imam Hasan Al-Basri berkata, inna fasadal qulubi, sungguhnya rusaknya hati-hati kita semua itu ansittati asya, tersebab karena 6 perkara, 6 hal. Awaluha yudnibuna bi raja'it taubah, sengaja melakukan dosa karena ada harapan bisa bertaubat. Dia melakukan dosa, terbersit di hatinya, tenang, entar juga bertaubat lagi. Nah, ini akan jadi rusak hati kita. Ini kalimat tuturan beliau itu satu kalimat penuh dalam, ya, hidup dan menghidupkan. Karena para syekh-syekh itu kalau merangkai kata sudah dihidupi dan sudah dimaknakan melalui riyadhah penting beliau. Yang kedua, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Dia menempuh jalur akademik, kalau bahasa kerennya. Dia belajar, dia mengetahui satu ilmu. Tapi sayangnya wala ya'malun, tidak melakukan. Prosesi akademik ditempuh, tapi sayang menguap dalam amalnya. Ini akan merusak. Hati orang akan jadi cedera oleh karena, maaf istilah jargoni, pinter berujar orang pinter melakoni, ya. Tong kosong apa nyaring bunyinya. Kita jangan seperti itu, karena segalanya berangkat dari hati. Hati perlu kita manage, hati perlu kita kelola. Ketika ilmu itu sudah menjadi bagian penting sebagai sesuatu yang bergizi,
untuk akal daya intelektif kita. Manusia punya 3 hal. Pertama fisik, kedua otak, yang ketiga hati. Semua punya asupan terbaik. Ya, fisik perlu makan dan minum. Otak atau intelektual perlu belajar. Ya. Dia perlu knowledge, science. Ya. Knowledge, science, proses yang harus ditempuh. Tapi ada hal yang kemudian akan menjadikan hatinya hitam. Ya, karena wal qalb yahtaju ila nurillah wa rahmatih. Spirit itu needs light, mercy of Allah. Kasih sayang Allah dan cahayanya Allah. Artinya gelaplah hatinya, rusak kemudian hari ketika ilmu yang didapatkan tidak dikerjakan, tidak dilakukan. Tahu bahwa pintu keberkahan, pintu kebaikan diantaranya dengan menikah. Ya. Ada sumber rezeki didapat oleh karena pintu menikah. Dia punya segalanya, enggak mau nikah. Satu yang mendoakan di rumah berkah keadaannya. Bagaimana kalau 2? Nah, urusan Saifullah. Ya. Yang kedua, yang ketiga, nggak usah diperpanjang. Ya. Wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Ya. Dia makan dari rezekinya Allah, tapi sayang tidak mensyukuri. Ya, Dr. Atabik Lutfi ketika hadir tempat kita menyebut bahwa bentuk kesyukuran yang menjadi kemudian alasan Allah menambah. La in syakartum la azidannakum. Kalimat azidannakum itu karena bentuk kesyukuran kita. Kita mensyukuri oleh karena apa kita syukuri? Nikmat-nikmat Allah dari sub ini, dari konteks ini, maka Allah akan tambahkan. Atas hal yang Allah perkenankan kepada kita, kita syukuri, maka Allah akan perkenankan tambah lagi. Nah, kita sadar karena semua ini adalah bentangan rahmatnya Allah Azza wa Jalla, maka jangan biarkan kita berada dalam satu unit yang itu menyebabkan Allah tutup rangkaian rahmatnya tercurah kepada kita. Guru-guru kita insya Allah punya potensi yang lebih. Ya. Dia akan naik level ketika dia banyak menebar kebaikan. Jangan pelit menyampaikan ilmunya Allah. Jangan berhitung dengan ilmunya Allah. Apalagi menjelang nanti Ramadan, banjir panggilan. Suka ngecek dulu masjid mana, ogah. Tahun yang lalu cuma sekian. Nah, hati-hati nih. Hati-hati begini nih. Ya, di kampung enggak, di komplek lagi dia di komplek. Hati-hati, ya, karena kadang kita akan Allah angkat di sisi yang lain. Enggak di tempat ini kita dapat, di tempat lain kita meraih lebih banyak dari itu. Jadi ini saling mengingatkan karena kita udah menjelang Ramadan. Ini kadang kawan-kawan suka begitu, ya. Berangkat umroh apa diem di Indonesia, umroh kagak ada panggilan, di Indonesia banyak. Nah kayak gini teh, kita punya fasilitas istikharah, kita punya alat untuk mendamaikan, mensahabatkan bagaimana mengambil pilihan. Kita angkat tangan sama Allah. Kalau ini menjadi hal yang penuh manfaat, ya Allah perkenankan. Kita belajar sama guru kita Ustaz Arifin itu, maaf, yang beliau dapat amplop-amplop itu kadang nggak pernah dilihat ya. Kalau dilihat gede di sini mah, tolong cariin. Nah, hati-hati yang begitu. Akhirnya ketika yang mengundang level dari itu, dia turun semangat untuk berdakwahnya. Hati-hati. Cerita dari Kang Said Agil Siraj, ya, beliau Abuya, ya. Bagaimana Gus Dur, ya, dari adiknya juga cerita. Kalau di kantor PBNU, di kantor beliau, kita pernah masuk ke rumahnya beliau, ya. Banyak orang yang ngasih amplop. Ada tim yang suka ngerapiin, taruh aja. Nggak lama kemudian datang lagi,
cerita tentang meloknya kehidupan, begini anaknya nggak seapalah. Itu amplop yang belum sempat dibuka, uper, udah kasih. Adiknya kan ngomong, Gus, kan di rumah kan banyak ini keperluan, di rumah kan ada anak segala macam. Ya emang Allah ngasih rezekinya buat si dia ada lewat itu. Kita menjadi alat transfer aja, alat transitnya saja. Sampai sebegitunya posisi seorang, berarti kan ada hal yang kita kalau mendapati posisi seperti itu belajar, ya, mensyukuri atas keadaan kita, belajarlah menaikkan level. Insya Allah. Berikutnya, wa ma yarduna bi qismatillah, yang menjadikan rusak hati seseorang itu dia tidak ridha atas pemberian Allah. Allah telah meletakkan porsi ma'isyah kita itu di zaman terdahulu azali dengan kapasitas rahman rahimnya Allah. Artinya Allah putuskan semuanya dengan rahmatnya. Antum hari ini belum seakan mendapati apa dengan ekspektasinya, Allah masih membiarkan supaya antum lebih lama meminta, supaya Allah tuh merasa bahagia karena rintihan kita yang mau berlama-lama di atas sejadah kita. Kalau dikasih sekarang, antum malas lagi ibadah. Kalau dikasihnya sekarang, antum malas lagi bekerja, berusaha, berikhtiar. Yang pertama datang pengamen dengan suara yang rusak, notasinya nggak ada, nyanyi ngaco kemana-mana. Kita kasih, tapi dengan harapan jangan nyanyi lagi, udah pergi, gitu kan? Tapi berikutnya datang, rasa cinta, enak suaranya, bikin adem. Kita kasih nggak? Ntar dulu ntar kita request kan, request sampai habis, bang pesan lagu ini kan gitu. Allah pun demikian, seakan ingin berlama-lama dengan nyanyian malam kita, ya. Allah seakan tidak ingin jauh dengan kita. Maka ikuti semua proses ini, karena Allah tidak akan salah membagi rahmatnya kepada seorang hamba. Itu yang dikatakan oleh ulama terdahulu. Sebenarnya rezeki itu akan nyari kita, pemiliknya. Kita kan punya rezeki masing-masing, ya. Mungkin jalur saya melalui ini, jalur teman-teman dari jalur yang ini. Dan jangan pernah iri, semua sudah punya takarannya. Dia akan mencari kok pemiliknya. Oh, ini tahun ini insya Allah guru kita Ki Mardani akan melengkapi, ya, tidak hanya 1 tapi 2, 3 dan 4. Amin ya robbal. Jangan diperpanjang, ya. Terakhir, wa yudfinuna mautahum wa la ya'tabirun. Kita biasa mendem, nguburin orang yang mati, tapi sayang tidak pernah mau mengambil iktibar. Ini hal penting lah. Ternyata saya masih capek, lelah, pulang hari Selasa kemarin, malam Selasa. Hari Rabu pagi, sebenarnya dari semalam itu beliau ngubungi, Ustadz, berkenan nggak Ustadz imamin sholat adik saya? Berkenan nggak Ustadz mentalkinkan adik saya? Sebenarnya dia tetangga dan tahu saya baru pulang umroh, tapi beliau harus menyampaikan itu. Ya Allah, capek badan, tapi ini minta. Kalau sampai mentalkinkan berarti sampai selesai. Tidak hanya kemudian basa-basi ketemu, minta diimami, minta ditalkinkan. Bismillah, ada apa? Ternyata begitulah cara. Kadang dibentangkan hikmah setelah itu. Ini adik saya kan dulu ustadz yang menikahkan, bukan menikahi, ya. Adik saya yang menikahkan ustadz, ya, dengan seorang habib. Jadi dulu saya lupa juga, saya pernah menikahkan seorang dengan seorang habib, ya. Jadi kemudian hari panjang lebar kali tinggi segala macam, dia bercerita, dia sebelum wafat nyebut ustadz terus katanya, ya. Makasih ustadz telah menikahkan dengan beliau sang habib itu. Kemudian kayaknya isyarat mintanya sampai semua selesai, ya udah saya sampai talkin, saya mentalkinkan sampai selesai. Dari mulai awal sampai selesai saya ikuti, ya.
ibunya ternyata masih belum terima, karena ini anak yang sangat dipingini bisa dinikahkan oleh seorang abdi, dan bisa ya bunda ya. Kalimat ini yang akhir mungkin juga nohok saya sebenarnya, saya menyampaikan tapi kadang saya nggak sadar dengan kalimat itu. Cara Allah kalau sayang sama hambanya, Allah akan pulangkan lebih cepat ya. Saya ngomong begitu astagfirullah. Cara Allah sayang kepada hambanya kadang ya memulangkannya lebih dini ya. Masih sangat muda, belum nyampe usia 30 sudah dipulangkan. Saya sudah sampai itu aja kalimat, dalam perjalanan pulang cerita ya, Ustaz, apakah salah saya kalau belum menceritakan tentang adik saya ya pada posisi apa dan pada poin yang mana itu ceritakan. Kalau menjadi ilmu dan hikmah silakan diceritakan. Akhirnya benar kalimat Ustaz, adik saya tidak mendapati itu di sini. Mungkin tidak dari jalur itu dia mendapatkannya, tapi Allah ingin menyiapkan sesuatu yang nikmat nanti di sana. Makanya disegerakan pulang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Baik, kita akan sempurnakan taklim ini dengan menyimak langsung taujih